terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan pendidikan agama Islam, yaitu rukun Islam yang pertama, yaitu membaca syahadah. Saya akan coba berbagi berkenaan dengan materi kita hari ini. Baik, syahadat adalah pondasi utama dalam Islam. Kita mengucapkannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita mengakui dan menegaskan bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Poinnya ini adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana dengan keterangan di dalam Al-Quran yang menerangkan dengan syahadat? Yang pertama adalah di dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Jadi dalam poin ini, seorang muslim yang baik itu semestinya tidak menyembah sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi seorang muslim yang baik itu dia tidak merasa takut kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dia takut kepada makhluk seperti jin dan syaitan, maka secara otomatis itu akan menduakan Allah. Apalagi takut sama majikan. Gitu. Jadi pada saat Anda melaksanakan tugas dengan baik yang diperintahkan oleh bos atau majikan, maka poinnya itu bukan rasa takut, melainkan profesionalisme. Ya, ini terkait dengan itu. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ahu. Muhammad adalah utusan Allah. Jadi itu poin terkait dengan syahadat yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Baik berkenaan dengan tiada Tuhan selain Allah maupun Muhammadur Rasulullah. Berikutnya berkenaan dengan syahadat. Nah, poin kedua tentang syahadat itu adalah apa makna syahadat itu sendiri. Syahadat itu memiliki 3 makna, ya. Di sini Anda bisa lihat di slide. Yang pertama, syahadat itu adalah al-i'lan. Al-i'lan itu adalah pernyataan terbuka. Jadi di dalam satu hari kita menyatakan atau membuat statement syahadat itu pada saat sholat. Ya, sholat subuh 1 kali kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pada saat tahiyat akhir. Kemudian sholat duhur 2 kali. Sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali, sholat isya 2 kali. Sehingga dalam satu hari kita membuat pernyataan itu 9 kali. Nah, al-i'lan itu adalah pernyataan terbuka. Asyhadu juga berarti mengungkapkan atau mendeklarasikan keimanan secara terbuka. Makanya orang kalau yang pertama masuk Islam, dia harus mengucapkan syahadat. Tetapi pernyataan seperti ini bukan cuma pernyataan. Biasanya di balik pernyataan itu ada konsekuensinya. Jadi pada saat Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, maka ada konsekuensinya. Sama seperti seorang laki-laki pada saat menyatakan bahwa misalkan dalam pernikahan itu tidak lama, mungkin hanya beberapa menit atau mungkin bahkan beberapa detik. Tetapi konsekuensi di balik itu pada saat dia menyatakan saya terima nikahnya bla bla bla, maka otomatis di balik itu dia harus bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya di kemudian hari. Nah, itu yang disebutkan pernyataan. Pada saat
seseorang masuk ke dalam sebuah pengadilan, di situ kan dinyatakan, apakah betul Anda melakukan kejahatan ini? Opsinya hanya dua, ya atau tidak. Kalau misalkan dia menyatakan ya, maka otomatis dia akan dipenjara konsekuensinya. Tapi kalau misalkan dia menyatakan tidak, maka tidak jadi seperti itu. Jadi pernyataan dalam syahadat itu bukan semata-mata hanya pernyataan. Ada konsekuensi di belakangnya. Pada saat 9 kali Anda melakukan atau membaca syahadat dalam satu hari, maka otomatis Anda buat statement. Anda akan melakukan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kemudian yang kedua, syahadat itu artinya adalah al-wa'du, janji. Nah, pada saat kita berjanji, misalkan kepada orang tua mengatakan, kapan kamu pulang ke Jakarta? Kemudian anak Anda mengatakan, baik mah, saya berjanji minggu depan ke Jakarta. Nah, itu adalah janji. Pada saat orang tua menunggu-nunggu, berarti dia mengharapkan janji Anda. Janji itu bukan sekedar hanya bicara. Jadi pada syahadat itu adalah janji untuk melaksanakan apa yang Anda ucapkan. Ya, intinya adalah Anda berjanji kepada Allah untuk menyembah Allah dan mengikuti Rasul, gitu. Nah, pada saat Anda berjanji, tentunya Anda tidak merasa enak kalau misalkan janji itu belum dipenuhi. Nah, itu makna dari syahadat yang kedua terkait dengan janji. Kemudian yang ketiga, makna syahadat yang ketiga adalah al-qasamu. Al-qasamu itu adalah sumpah. Wah, itu lebih berat lagi sumpah. Mungkin Anda melihat seperti menteri ya di kabinet itu bersumpah di atas Al-Quran. Jadi kalau misalkan presiden melantik mereka itu bersumpah, wah itu lebih berat lagi. Kalau dia tidak melaksanakan sumpah itu dengan baik, maka otomatis dosa besar itu. Makanya mereka yang menteri ya termasuk presiden juga bersumpah untuk memakmurkan rakyatnya. Nah, sama syahadat itu juga bersumpah. Berarti mengandung makna apa yang kita ucapkan, bahkan satu hari 9 kali, itu kita bersumpah bahwa hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demi Allah saya bersumpah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nggak boleh tuh kita menyembah patung, kemudian mengungkapkan, menggunakan jimat supaya disayang majikan, itu juga tidak boleh. Itu masuk ke dalam kategori syirik, bahkan menduakan Allah. Bahkan Anda berjanji itu setiap hari ya, bahwa Anda bikin pernyataan al-i'lan, berjanji al-wa'du dan al-qasamu bersumpah kepada Allah bahwa Anda mau meniadakan segala ilah kecuali Allah. Nah, di sini ada yang disebutkan kata ilah. Apa sih artinya ilah? Ilah itu artinya adalah Rob atau Tuhan. Jadi Tuhan itu atau Rob itu tuh pemimpin, Han dewa ya, ketua ya yang kita hormati. Jadi ilah itu adalah pemimpin ya. Nah, jadi kalau sekiranya kita ingin tahu apa makna ilah, makna yang pertama itu adalah sakana ilaihi. Ilah itu adalah merasa tentram kepadanya. Makanya ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat nama Allah, hati kita menjadi tenang. Kemudian ilah yang kedua adalah istajarobihi, yaitu merasa dilindungi olehnya. Makanya kita jangan minta perlindungan kepada dukun, orang pinter. Kita jangan minta perlindungan kepada apa tuh istilahnya jimat, ya, susuk dan lain sebagainya itu syirik, ya. Kita hanya minta perlindungan kepada Allah. Kita diberikan waktu nih di Hong Kong sehari 5 kali untuk melaksanakan sholat. Jadikan waktu itu untuk minta perlindungan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jangan takut kepada polisi, jangan takut kepada majikan, jangan takut kepada apapun, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istaqa ilaihi, merasa selalu rindu kepada Allah, ya. Jadi makna ilah itu merasa selalu rindu. Jadi pada saat siang nih kita rindu supaya sholat nanti jam 12 itu pas sholat duhur kita berjumpa lagi kepada Allah. Curhat kepada Allah. Kemudian wuli abihi. Wuli abihi itu merasa cinta dan cenderung kepadanya. Nah, ini terkait dengan makna ilah. Demikian materi yang bisa saya berikan berkenaan dengan syahadat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Jadi hari ini kita membahas rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Demikian terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar.